Assalamualaikum, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Semangat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Masih dalam pembelajaran aplikasi fungsi nonlinear di dalam bidang ekonomi. Kali ini kita sampai pada materi bagaimana menerapkan fungsi nonlinear di dalam fungsi pendapatan. Nah, di pertemuan sebelumnya, sahabat pembelajar, kita tahu bahwa pendapatan diasumsikan linear terhadap Q ya. Nah, linear terhadap Q. Meskipun asumsi tersebut juga tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi di beberapa kondisi nyata tidak selamanya bersifat linear, ya. Nah, ini asumsinya waktu itu ada pasalnya dalam keadaan perfect competition, ya, persaingan sempurna. Namun gimana kalau perusahaannya monopoli, sehingga harga itu dikendalikan oleh satu perusahaan, maka perusahaan bisa menentukan harga. Maka ketika perusahaan monopoli, maka akan berlaku seperti ini. Apa namanya, total revenue sama dengan P kali Q. Ya, di mana P itu sama dengan AR atau average revenue ya, dan merupakan permintaan yang dihadapi. Ya, maka di sini yang namanya average revenue itu sama dengan total revenue dibagi Q. Kemudian kalau marginal revenue delta TR terhadap delta Q, artinya perubahan total revenue akibat perubahan kuantitas barang yang dijual. Ini berarti menunjukkan konsep turunan pertama dari total revenue. Contoh, kita punya soal gimana kalau ada seorang monopolis menghadapi permintaan ini nih. P sama dengan 900 kurangi 1,5 Q. Maka Anda diminta nih menghitung apa nih? Oh, persamaan pendapatan revenue-nya, kemudian nilai TR saat penjualan 200, kemudian MR penjualan 200 ke 250 dan tingkat penjualan. Nah, ini tadi rumusnya ya, P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Maka jika Anda diminta menghitung pertama total revenue, berarti price kali Q dong, ya enggak? Berarti 900 minus 1,5 Q kalikan Q sama dengan 900 Q minus 1,5 Q kuadrat. Tuh, ya, jadi fungsi kuadrat. Tadinya kelihatan linear, jadi fungsi kuadrat setelah menjadi fungsi total revenue. Kemudian saat Q sama dengan 200, maka total revenue-nya 900 kurangi 200 minus 1,5 kali 200 kuadrat sama dengan 120.000. Sebenarnya saat Q 250, maka total revenue-nya masuk ke rumus ini ya, saat belajar, sehingga menghasilkan margin revenue-nya adalah 220. Total revenue gimana? Total revenue kan tadi fungsi yang ini tadi ya. Fungsi ini maksimum pada saat apa? Q sama dengan min B per 2A. Hitung aja masukin ya. Ini yang B yang mana nih? Oh, ini ya. Min 900 bagi min 3 berarti 300. Ya. Dimana di sini sahabat belajar total revenue-nya tinggal masukkan angka nih. Tadi ketika ketahuan angka Q-nya ya. Maksimalnya di Q sama 300, maka masukkan di sini. Dia sahabat belajar ya, sehingga mendapatkan total revenue 135.000. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini menunjukkan gambar di mana titik puncaknya tadi 300 per 135.000 ya, titik puncaknya di sini. Ya. Nah, bagaimana penerapannya dalam biaya? Nah, kita tahu secara umum komponen biaya itu ada namanya fixed cost, ada juga variable cost, di mana pada persamaan linear biaya variabel ini diasumsikan linear terhadap Q. Namun memang perilaku biaya tidak selalu linear terhadap Q, bisa kuadratik atau kubik. Ya, misalkan total cost-nya adalah AQ kuadrat min BQ plus T. Ya, kemudian kalau ini total cost lagi untuk yang satunya itu adalah AQ pangkat 3 min B kuadrat plus CQ plus D. Jadi baik fungsi kuadratik maupun fungsi kubik sangat memungkinkan. Di sini ada beberapa terminologi yang perlu teman-teman ingat, sebagaimana tadi total produksi maupun total pendapatan. Di total cost juga seperti ini, ada total cost, ada total fixed cost, ada total variable cost. Kemudian ada average total cost dibagi Q, ada average fixed cost, total fixed cost dibagi Q, ada average margin variable cost, total variable cost dibagi Q. Kemudian ada marginal cost. Delta TC dibagi
delta Q. Jadi kalau namanya marginal itu adalah konsep tambahan. Jadi kalau limit itu kayak limit delta X mendekati sesuatu kan gitu ya. Nah, di sini diingatkan kembali bahwa total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Sementara average total cost adalah average fixed cost ditambah average variable cost. Ini bisa dilihat ya soal-soalnya teman-teman ya. Nah, misalkan kita punya biaya total dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu rumusnya TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Berapa produksi yang dihasilkan agar TC-nya minimum? Nah, berarti teman-teman harus membuat turunan pertama dulu ya, turunan pertamanya dulu ya. Udah tingkat produksi tersebut, tentukan biaya tetap. Kalau sudah tahu Q-nya berapa pada saat TC minimum, kita diminta menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pada saat perusahaan menambah 1 unit output pada level produksi, masa itu diminta menghitung biaya marginalnya. Ya, sehingga dari sini kita akan tahu nih, berapa sih kontribusi tambahan satu output sebagai akibat karena adanya tambahan biaya. Contoh total cost sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Ya. Maka TC minimum saat kapan? Saat kita tahu minimumnya, titik baliknya dia, ada min B per 2A sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Total cost-nya adalah 30. Ya. Sehingga dari ini kita tahu total fixed cost sama dengan 102, TVC sama dengan 2. Ini rumus ini ya. Maka kita dapatkan bahwa total variable cost anda min 32. Kemudian average total cost-nya, total cost bagi Q, 30 bagi 65. Maka saat Q sama dengan 7, maka TC sama dengan 32. Diminta menghitung marginal cost-nya, berarti total TC dibagi total Q sama dengan 32 kurangi 30 ya, dibagi 1 sama dengan 2. Gampang kan? Nah, melengkapi video ini saya akan memperlihatkan bagaimana profit atau titik impasse ya. Di mana dikatakan profit kalau selisihnya positif antara total revenue dan total cost ya. Positif dan bukan nol. Tapi kalau dia sama dengan nol, itu akan menunjukkan titik impasse. Ya, perusahaan akan untung jika view-nya lebih nol, jika lebih nol dia rugi, jika sama dengan nol dia mengalami titik impasse atau BEP, break even point. Fungsi permintaan, ya biasanya kalau BEP nanti fungsinya ada dua, ada fungsi pendapatan dan fungsi penawaran, pendapatan dan fungsi biaya, gitu ya. Fungsi permintaan dihadapi monopolis sudah Q 65 min 5P, kemudian biayanya fixed cost 30 dan biaya tambahan sebesar 2 unit per unit produksi. Maka kita diminta menghitung fungsi pendapatannya, biaya profitnya, kemudian menghitung BEP-nya. Saat produksi sudah 50 itu kira-kira bagaimana profitnya. Oke. Itu demikian ya sahabat-sahabat mengenai beberapa contoh di dalam titik impasse. Nah, kasus yang tadi ini diselesaikan di sini ya. Maka di sini yang paling penting adalah kita tahu nih ketika mendapatkan fungsi total revenue itu adalah perkalian ya dari fungsi permintaan dikalikan Q-nya. Jadi 13Q min 0,2 Q kuadrat. Dan kalau fungsi biaya tinggal menjumlahkan antara total cost, fungsi profit hanya menyelisihkan total revenue dan total cost. Dan demikian kita tahu BEP-nya. BEP itu pada saat fee sama dengan 0, berarti saat total revenue sama dengan total cost. Ya. Nah, sehingga Q-nya 2,88 dan Q-nya 2,12. Ya. Demikian satu belajar ya penerapan fungsi linear di dalam bidang ekonomi. Semoga sahabat belajar bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, sampai jumpa di kelas. Nanti kita akan membahas dan menambahkan materi fungsi non-linear lain untuk penerapan yang lain. Ada fungsi-fungsi yang belum kita bahas yaitu fungsi utility atau utilitas ya, kemudian fungsi transformasi produk, ada fungsi apa namanya bunga majemuk, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Nanti dibahas di video-video berikutnya ya. Salam super, salam sehat sahabat semua. Assalamualaikum.